Indonesia NIM P133743111915 dari kelas D3 Gizi Reguler A Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya di sini akan menyampaikan jurnal mengenai analisis TPC bahan makanan. Jurnal yang akan saya sampaikan berjudul Uji Total Plate Count atau TPC pada produk udang segar yang dibuat oleh Dian Dharma Santi. Dari penelitian, jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah accidental sampling. Populasi dan sampel penelitian adalah pedagang produk udang segar di pasar sore Pasar Bandung Kota Denpasar yang berjumlah 8 orang. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, tabung dirham, batang bengkok, jarum Ose, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tip kuning, tip biru, pipet mikro, labung ukur, spatula, inkubator, vortex, autoclave, laminar flow cabinet, aluminium foil, bunsen, kapas, tisu, pisau, timbangan analitik, kertas label, dan plastik HDPE. Bahan uji adalah udang segar berjumlah 8 sampel, masing-masing seberat 100 gram. Selain itu, dibutuhkan aquades, plate count agar, NaCl 0,85%, laktosa brown, eosin, metin, blue agar. Prosedur dan cara kerja. Pertama, preparasi sampel. Sampel produk udang segar dibersihkan kemudian dicuci 1 kali dengan air mengalir. Masing-masing sampel diambil dagingnya di salah satu bagiannya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik HDPE steril. Setelah itu dihancurkan dan ditimbang masing-masing 25 gram. Dari 25 gram sampel tersebut diambil 1 gram untuk dianalisis lebih lanjut. Uji TPC. Prinsip kerja analisis TPC adalah pertumbuhan mikroorganisme setelah diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 derajat Celcius selama 45 jam. Maka mikroorganisme tersebut akan tumbuh berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Prosedur kerja analisis TPC adalah sebagai berikut. Pertama, timbang sampel secara aseptik sebanyak 25 gram dan ditimbang 225 ml larutan butterfly phosphate bufferage. Kemudian dihomogenkan selama 2 menit. Homogenat ini merupakan larutan pengenceran 10 pangkat -1 dengan menggunakan pipet steril. Diambil 1 ml homogenat dan dimasukkan ke dalam botol berisi 9 ml larutan butterfly phosphate bufferage sehingga diperoleh contoh dengan pengenceran 10 pangkat -2. Pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan minimal 25 kali. Lakukan hal yang sama dengan pengenceran 10 pangkat -3, 10 pangkat -4, dan 10 pangkat -5. Dan seterusnya sesuai kondisi sampel. Kemudian proses ketiga, selanjutnya untuk metode cawan agar tuang dipipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril secara duplo menggunakan pipet steril. Keempat, yaitu ke dalam masing-masing cawan yang sudah diberikan sampel ditambahkan 12-15 ml media plate count agar atau PCA yang sudah didinginkan hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Setelah agar menjadi padat, cawan Petri yang telah berisi agar dan larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Kelima, hitung jumlah koloni bakteri yang ada di cawan Petri. Jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah cawan Petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25 sampai 250 koloni. Hasil dari penelitian ini yaitu keberadaan bakteri dalam suatu bahan pangan
dapat ditandai dari jumlah kalori per gram bahan pangan melalui uji TPC. Hasil uji TPC pada udang segar dapat dilihat pada tabel berikut. Alasan kemunduran mutu udang dimulai setelah udang mati dan terus berlangsung tanpa kontrol hingga udang terdekomposisi sempurna. Pola penurunan mutu udang secara umum tidak jauh berbeda, baik secara enzimatis, kimiawi, mikrobiologi, serta deteorisasi. Adapun ciri-ciri organoleptik udang yang berkualitas tinggi atau masih segar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kulitnya berwarna terang dan jernih serta cemerlang. Utuh, belum ada bagian yang patah atau lepas, belum mengalami perubahan warna, kulit masih melekat pada daging dengan kuat serta ambungan antara ruang masih kokoh. Untuk mata, bulat, hitam, tampak terang dan bercahaya. Untuk dagingnya, teksturnya kental, menandakan tahap rigor mortis masih berlangsung. Daging dan bagian tubuh lain berbau segar, spesifik, jenis, dan rasa manis. Bila ditaruh dalam air, maka udang akan tenggelam, tidak terdapat bercak hitam atau black spot. Sedangkan udang yang telah mengalami pembusukan dapat diketahui ciri-ciri organoleptiknya sebagai berikut. Untuk kulit, berwarna merah kecoklatan, pucat, dan berlendir banyak. Kulit sudah terlihat kendur dan mudah terkelupas. Untuk mata, tampak suram, tenggelam, berwarna putih, serta tidak bercahaya. Untuk dagingnya, tekstur lunak dan lembek serta berbau busuk. Warna menunjukkan kemerah-merahan sebagai tanda telah mengalami oksidasi. Terdapat bercak-bercak warna pada kulit disebabkan oleh black spot. Bila ditaruh dalam air, maka mengapung pada permukaan. Proses mikrobiologi sangat erat hubungannya dengan proses kimiawi, kemudian berjalan hampir bersama dan saling mempengaruhi proses pembusukan daging udang. Aktivitas mikrobiologi ini mengakibatkan terjadinya penguraian beberapa senyawa dalam daging. Di antaranya, yang pertama, pembentukan basa nitrogen sebagai TMA dan amoniak yang berasal dari trimetilamin oksidase. Yang kedua, penguraian senyawa nitrogen lain seperti dekarboksilase hidrosin menjadi histamin 3. Yang ketiga, penguraian senyawa lemak oleh bakteri, walaupun dalam tempo lambat. Yang keempat, penguraian senyawa protein oleh bakteri akan menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang menghasilkan bau busuk seperti belerang, amoniak, putresin, dan kadaverin. Dari penguraian bakteri ini, yang paling berarti untuk menentukan tingkat kesegaran udang adalah amoniak dan monoamino paling sederhana yang dikenal sebagai basa yang mudah menguap, yakni metilamin. Dimetilamin dan trimetilamin dan senyawa siklik seperti alkohol, amoniak, dan senyawa heterosiklik yang menghasilkan bau busuk. Sekian penjelasan jurnal tentang analisis TPC bahan makanan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.